Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memasuki pertemuan ke-7 pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, kita memasuki materi dengan tema pengukuran nilai sentral. Nah, dalam hal ini kita akan membahas 4 subbab ya. Yang pertama adalah pengertian tentang rata-rata, kedua rata-rata hitung, ketiga median, dan keempat adalah modus. Nah, sudah kita sering dengar ya, apa yang disebut dengan mean, median, dan modus. Nah, berikut ini merupakan definisi nilai sentral atau ukuran pemusatan. Namanya juga sentral ya, berarti pemusatan. Nah, ukuran pemusatan adalah nilai yang mewakili suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang menunjukkan pusat dari nilai data. Nah, ukuran pemusatan berupa rata-rata hitung, median, modus, dan ukuran letak. Nah, rata-rata hitung yang biasa kita sering dengar adalah mean ya. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari hasil bagi jumlah semua nilai dengan jumlah data. Nah, rata-rata hitung dapat diperoleh dari data populasi, data sampel tertimbang, dan data kelompok. Nah, yang pertama rata-rata hitung dari data populasi. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut ya, silahkan dicatat rumusnya. Nah, jumlah dari rata-rata hitung adalah, kita lanjutkan, rumus dari rata-rata hitung dari populasi ya, dari data populasi sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X merupakan jumlah nilai data populasi dibagi dengan jumlah total data dalam populasi. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Contoh, PT Global Jaya mempunyai franchise mie ayam di 10 kota di Pulau Jawa. Jadi ada 10 ya, ada 10 franchise di Pulau Jawa. Pendapatan bersih dalam puluhan juta dari setiap cabang pada tahun 2002 adalah sebagai berikut. Nah, tabelnya di sisi kanan ya, itu tabel populasi cabang mie ayam PT Global Jaya di Pulau Jawa tahun 2002. Nah, di Jakarta itu per tahun 2002 pendapatannya adalah 8 juta rupiah. 80 juta rupiah ya pendapatan bersihnya. Kemudian Serang itu 10 juta rupiah. Kemudian yang paling tinggi di sini Surabaya ya, 90 juta rupiah per tahun. Itu pendapatan bersih ya. Nah, ditanyakan hitunglah nilai rata-rata hitungnya. Nah, kira-kira pendapatan rata-ratanya itu dari 10 cabang tersebut berapa? Nah, kita hitung nilai rata-rata sama dengan sigma X dibagi N. Nah, ditambahkan kemudian dibagi 10 karena ada 10 cabang ya. Sama dengan hasilnya adalah 4,7, berarti 47 juta rupiah rata-ratanya. Nah, rata-rata hitung dari data sampel ya. Rumusnya rata-rata hitung sampel sama dengan sigma X dibagi N. Sama ya rumusnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, cara penghitungannya sama ya, hampir sama. Menggunakan, nah ini contohnya satu ya.
menggunakan data pada tabel 1, apabila dari 10 cabang mie ayam PT Global Jaya diambil 5 daerah sampel pengamatan secara acak, yang ditanyakan adalah berapakah rata-rata hitung dari sampel tersebut. Nah, datanya itu dari sini. Ini populasi kan ya. Nah, ini populasi diambil 5 sebagai sampel. Nah, setelah dijadikan sampel, dihitung rata-ratanya. Nah, ternyata rata-ratanya adalah 46 juta rupiah per tahun 2020 pendapatan bersihnya. Kemudian kita masuk ke rata-rata hitung tertimbang. Nah, pada beberapa kasus ada data atau variabel yang mempunyai bobot yang berbeda. Untuk kasus seperti ini perlu diperhitungkan pembobotan pada rata-rata hitung. Pembobotan pada data merupakan timbangan yang digunakan pada perhitungan rata-rata hitung. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Silakan dicatat rumusnya. Rumus rata-rata tertimbang. Nah, hampir sama ya, nilai bobot data rata-rata hitung tertimbang sama dengan nilai data sigma itu jumlah ya. Jumlah dari nilai data dikalikan nilai bobot data dibagi bobot data. Jumlah bobot data. Nah, rata-rata data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang telah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, kemarin kita sudah bahas ya mengenai distribusi frekuensi. Data dalam bentuk distribusi frekuensi akan mempermudah untuk dipahami. Data di setiap kelas pada distribusi frekuensi mempunyai karakteristik sama yang dicerminkan oleh nilai tengah kelas. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Silakan dicatat. Rata-rata hitung data berkelompok sama dengan sigma frekuensi masing-masing kelas dikalikan dengan nilai tengah masing-masing kelas dibagi jumlah pengamatan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. PT Abadi Jaya melakukan pengkategorian cabang perusahaan berdasarkan omset penjualan dalam juta rupiah adalah sebagai berikut. Nah, ini dia tabelnya. Interval omset penjualan, jumlah perusahaan. Nah, itu dalam jutaan ya. Berarti 200 sampai 220 juta. Yang ditanyakan adalah hitunglah rata-rata hitung dari tabel di atas. Nah, ini cara menghitungnya. Dibuat tabel lagi ya. Nah, frekuensinya berarti N-nya sama dengan 62 ditambahkan semuanya. Kemudian Fx sama dengan, nah tinggal dikalikan ya. Nah, jadi rata-ratanya adalah 261. Kemudian materi yang kedua adalah median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dibagi menjadi dua, yaitu median data tidak berkelompok dan median data berkelompok. Sekarang kita ketahui dulu median data tidak berkelompok. Nah, median untuk data yang tidak berkelompok adalah nilai data yang letaknya di tengah kelompok data yang telah diurutkan. Untuk data N ganjil, contohnya, tentukan median dari deret angka berikut ini. Nah, 11, 12, 13, sampai 21. Nah, mediannya berapa? Mediannya adalah 16. Kenapa? Sisi kiri ada 5 bilangan, 5 angka. Kemudian sisi kanan ada 5 angka juga, berarti tengah-tengahnya adalah 16. Nah, sekarang median data berkelompok. Nah, median data berkelompok dapat dihitung dengan rumus median.
B0 plus I sama dengan N dibagi 2 dikurangi frekuensi I dibagi frekuensi M. Nah, frekuensi I merupakan jumlah frekuensi dari frekuensi kumulatif yang sesuai dengan tepi kelas bawah kelas median. Kelas bawah, nah frekuensi M adalah kelas median. Nah, contohnya saja, langsung ke contohnya. Berdasarkan pada tabel 3, maka median letak median N dibagi 2 sama dengan 62 dibagi 2 sama dengan 31 terletak pada kelas keempat. Nah, ini nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya adalah berarti di data 31 kan ya. Nah, berarti berada di kelas keempat. Mediannya adalah 263,94. Cara menghitungnya yang di bawah itu ya. Nah, yang ketiga adalah modus. Nah, modus siapa ini? Modus adalah nilai yang adalah nilai kelompok yang mempunyai frekuensi tertinggi paling banyak atau sering keluar. Nah, biasanya orang yang banyak modus itu yang banyak menebar kemana-mana ya, banyak menebar cabang kemana-mana, dia sering keluar nilainya. Nah, cara menghitung modus dari data tersebut ya, misalkan datanya 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9. Nah, dijadikan menjadi tabel. Nah, nilai modusnya berapa? Di sini adalah bisa terlihat ya. Yang sering muncul atau nilai yang paling banyak adalah 7 karena frekuensinya ada 4 ya. 7-nya di sini ada 4. Jadi modus pada nilai tersebut adalah 7. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA group atau melalui kolom komentar ya. Tapi lebih cepatnya sih lewat WA group saja. Nah, berikut ini adalah latihan soal, silahkan difoto atau di screenshot. Latihan soal 1 dan 2. Nah, 1. Berikut ini adalah data hipotesis. Besarnya modal dari sampel sebanyak 30 perusahaan dalam juta rupiah per bulan untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, hitunglah rata-rata, median, dan modus data di atas. Nah, silahkan bagi yang sudah mengerjakan bisa dikumpulkan ya. Jadi, bisa tahu siapa-siapa yang tidak mengumpulkan. Nah, kemarin juga, waktu kemarin latihan soal itu, ada beberapa mahasiswa yang tidak mengumpulkan, berarti nanti pada akhir semester nilai tugasnya akan dikurangi karena dia tidak mengumpulkan satu tugas. Nah, jadi karena ini merupakan statistik, jadi harapannya adalah semua mahasiswa mampu mengerjakan latihannya ya. Ini soal 1, silakan di screenshot. 1, 2, 3. Nah, sudah ya. Nah, soal 2, silakan di screenshot juga atau di foto. Besarnya pengeluaran pulsa mahasiswa FEBI IPN Tegal dari sampel sebanyak 82 orang mahasiswa per bulan dalam Rp1.000 dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini berarti data kelompok. Hitunglah A rata-rata pengeluaran pulsa. Yang B mediannya berapa. Kemudian C modus atau yang sering muncul. Nah, silakan dikumpulkan maksimal jam 10 ya. Maksimal jam 10 atau ketika molor, biasanya kalian molor ya. Ya maksimal jam 12 sudah tidak apa-apa. Ketika ya lebih cepat lebih baik sih sebetulnya, tapi maksimal jam 12 saja. Dikumpulkan melalui personal chat ya.
Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya, jangan personal chat kalau ingin bertanya. Nah, karena ketika bertanya di WA, ketika bertanya di personal chat mungkin saya tidak membalas, tapi kalau tanyanya di grup, saya akan membalas, insya Allah. Nah, untuk mengumpulkannya baru menggunakan personal chat ke WA saya ya. Demikian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.